Halo, selamat datang di Mancing Crypto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Oke, jadi kita hari ini akan membahas suatu project GameFi, game NFT, atau game Metaverse yang bernama Luniverse. Jadi Luniverse ini ada di jaringan Binance Smart Chain ya guys. Ini tokennya Luniverse, ticker simbol LUNI, LUNI. Itu kalian hanya bisa dibeli di PancakeSwap di Binance Smart Chain. Ini Twitternya Luniverse World, followersnya itu 6.420, dan ini Telegramnya ada 7.095 member. Untuk Discordnya itu masih sedikit member ya guys, ada 518 member. Pertama-tama itu kita akan membahas projectnya Luniverse. Kedua, kita akan membahas hal-hal yang menarik dari project Luniverse ini apa aja. Ketiga, kita akan bahas kekurangan dari project ini apa aja. Keempat, kita akan bahas keunggulannya. Dan yang terakhir, apakah worth it untuk masuk ke project Luniverse ini. Oke guys, jadi Luniverse itu adalah project game Metaverse seperti Sandbox atau Decentraland yang ada di jaringan Binance Smart Chain guys. Jadi mereka ingin membuat Metaverse gitu guys. Jadi Luniverse ini sebelumnya mereka itu namanya adalah Lady Uni guys. Jadi awalnya mereka itu namanya projectnya itu Lady Uni. Lalu mereka migrasi dan rebranding dan ganti nama, ganti konsep. Sekarang lebih ke arah Metaverse. Jadi namanya itu ganti jadi Luniverse ya guys. Jadi Luniverse. Jadi di sini di Luniverse ini mereka itu udah ada alpha testnya guys. Udah ada alpha testnya. Kalian bisa mainin. Nanti kita akan coba juga gamenya. Dan udah ada penjualan NFT Lunicorns 3D dan ada Lunilands. Jadi mereka lagi jualan tanah juga guys. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi apa aja sih yang kita bisa lakuin di Luniverse ini? Jadi sebelum kita bahas ke projectnya, apa aja fitur-fitur yang kita bisa lakuin di Metaverse-nya Luniverse, kita bahas tokenomics dari tokennya guys. Jadi tokenomics tokennya itu ada tax sebesar 10% guys. 4% itu lari ke liquidity pool, 5% ke marketing, dan 1% ke treasury. Jadi apa aja yang kita bisa lakuin di dalam Metaverse-nya Luniverse ini? Jadi di dalam Metaverse Luniverse itu ada yang namanya open world play to earn guys, sama mini game play to earn. Jadi ada dua aspek play to earn ya guys. Jadi yang play to earn yang open world ini itu nanti akan ada sistem seperti MMORPG guys, massively multiplayer online role playing game. Jadi dimana kita bisa bikin-bikin gitu, bisa kerja, bisa trading dan lain-lain guys. Jadi mereka mau bikin MMORPG juga guys, bisa farming nih katanya bakal bisa farming juga, bisa ada sistem player versus enemy PvE-nya, PVC disebutnya di sini, player versus komputer. Nanti bisa dapat barang dari lawan komputer itu, bisa barangnya bisa dijual di marketplace gitu guys. Jadi kayak game-game kayak World of Warcraft atau Ragnarok Online gitu, mirip-mirip. Selain itu juga ada sistem mini game play to earn. Nah, yang ini yang udah bisa dicoba di alpha testnya guys. Jadi di Luniverse ini nanti ada berbagai macam mini game. Salah satu mini game yang udah ada ini game balapan guys. Jadi kita bisa balapan, nanti ngambil koin di situ. Nah, itu menjadi reward untuk kita playernya guys. Nanti kita akan coba game ya guys. Nah, di sini ada sistem tanah. Di mereka ada sistem tanah. Tanahnya itu ada berbagai macam rarity ya guys. Untuk yang common itu yang paling kecil, uncommon itu yang 2x2, rare itu 3x3, epic itu 4x4, legendary itu 5x5. Dan ini supply ini guys, penyebaran rarity-nya, common itu 50%, uncommon 30%, rare 15%, epic 4%, dan legendary 1%. Nah, apa aja yang kita bisa lakuin di tanah kita guys? Jadi tanahnya itu bisa di staking guys, bisa di staking. Tanahnya di staking itu menghasilkan resources guys. Resourcesnya itu apa? Seperti wood, stone, metal, fiber, dan plastik ya guys. Jadi tiap rarity ini menghasilkan jumlah yang berbeda-beda guys. Contohnya yang common ya, woodnya dapat 2000, stone dapat 1500, metal dapat 1000, fiber dapat 500, plastik dapat 300 guys. Kalau legendary banyak banget ya guys. Jadi itu. Nah, resourcesnya itu yang wood, stone, fiber, metal, dan plastik itu kegunaannya buat apa? Jadi kegunaannya itu
untuk ngebuat item guys. Bisa berupa bangunan, bisa berupa apa, bisa berupa apa. Nah itemnya ini yang kita bisa jualin guys di NFT marketplace-nya nanti. Jadi NFT marketplace-nya belum ada guys, masih coming soon. Nah jadi kayak gitu guys sistemnya. Karena kita lihat harga tanahnya ya guys. Ini Luniland, tanahnya itu harganya itu 10.000 Luni guys, 10.000 Luni token. Jadi Luni itu sekarang harganya Rp210 ya guys. Jadi kalau tadi itu harganya 10.000, coba kita kali ya. Jadi 10.000 Luni itu berarti sekitar 2,1 juta guys. 2,1 juta untuk nge-minting tanah guys. Minting tanah ya guys, minting tanah. Tetapi untuk kita bisa minting tanah, kita harus punya NFT-nya guys. Kita harus punya NFT unicorn-nya. NFT unicorn-nya ini berapa harganya? Nah ini guys, unicorn NFT ya guys, yang 3D ya guys. Itu harganya 0,2 BNB ya guys. 0,2 BNB itu berapa? 0,2 BNB itu berarti 1,1 juta guys untuk NFT unicorn yang 3D ya guys. Nah keuntungan punya NFT unicorn-nya ini apa? Jadi saya tanya nih di grup Telegram mereka. Lalu jawabannya, keuntungan untuk punya NFT unicorn-nya itu apa? Ini guys. Pertama itu dapat eksklusif akses ke game play to earn yang mini games khusus untuk Lunicorns holder guys. Jadi khusus pemegang NFT unicorn 3D yang tadi itu dapat eksklusif akses ke mini game yang khusus bisa diakses sama holder NFT gitu guys. Nah, dapat free redeem untuk future NFT collection guys. Jadi bisa dapat NFT gratis guys, koleksi berikutnya gitu. Ini dapat special abilities juga katanya. Nanti ada unlimited dan free access ke Elite Launch. Jadi diasumsikan mungkin nanti akan ada launch guys, ruangan atau area khusus untuk holder unicorn NFT tadi guys. Nah di sini juga ada akses ke weekly giveaway yang bisa ikut giveaway-nya. Itu yang punya NFT unicorn itu guys. Nah ini keuntungan dari ini juga, persenan juga ada. Jadi 2% itu dapat royalty guys. Dapat passive income kalau ada yang jual dan beli di marketplace. 2% itu masuk yang pertama kali ngemin. Jadi 5% juga masuk disebar nih guys. Tiap kali ada penjualan dan pembelian NFT di marketplace itu 5% jadi disebar tuh ke NFT holder. Jadi kayak auto reflection gitu guys. Tiap kali ada pembelian dan penjualan ya guys. Nah, jadi itu aja use case untuk NFT unicorn 3D-nya. Nah, tetapi mereka juga udah listing di marketplace guys. Nah, sebelum kita bahas yang NFT yang 3D, mereka itu sebelumnya punya NFT yang 2D guys, yang 2 dimensi. Ini guys, ini yang Genesis Collection ya. Yang pertama, collection pertama. Harga floor price-nya itu 0,085 BNB. 0,085 BNB. Itu berapa? 0,085 itu berarti 500.000, sekitar 500.000. Nah kalau yang 3D berapa? Kalau yang 3D itu paling murah itu 0,09. Nah ini turun nih guys harganya, dari minting turun harganya 0,09. Itu berarti 535.000, lebih murah di sini guys. Jadi kalau kalian mau beli NFT-nya, lebih baik di secondary market aja nih, di NFT trade. Nah tanahnya juga udah ada nih guys di NFT trade. Floor price-nya itu 0,27 BNB. 0,27 BNB itu berarti sekitar 1,6. Nah ini juga turun guys, harganya turun guys, jadi lebih murah di marketplace di itu. Sekarang kita coba gamenya. Nah jadi ini gamenya Luniverse. Itu pertama-tama itu kalian pilih avatarnya nih, mau yang mana. Nih ada belum begitu banyak ya guys, baru segini aja. Ini saya coba. Nah begitu masuk tuh kalian disambut dengan cutscene seperti itu. Nah kayak gini guys. Jadi kayak seolah-olah kalian baru turun dari kapal nih. Nah ini dia dunia Luniverse. Ada tulisan apa ini? Oke, ada quote dari siapa itu. Nah apa aja yang kita bisa lakuin di Luniverse ini? Untuk saat ini hal yang kita bisa lakuin itu cuman ini guys, ikut lomba yang balapan itu, Luni Race namanya. Ini ada Pak Sizi nih, patung Pak Sizi, gotong logo BNB ya guys. Nah oke, kita coba game balapannya ya guys, Luni Race. Nah ini pilih-pilih mobilnya. Nah ini guys, oh bayar guys, bisa bayar bisa gratis nih guys. Coba saya yang gratis aja ya. Ini juga karena masih alpha test, jadi kan masih testnet, jadi BNB-nya pakai BNB yang gratisan gitu guys. Nah gamenya gini guys, ngambil koin gitu. Ini ada jurus-jurusnya juga tuh, jadi kayak Mario Kart lah. Kalau kalian pernah main Mario Kart, ini ngambil yang tanda tanya itu jurusnya, itu koinnya ya guys. Atau bisa naruh atau jebakan untuk
musuh-musuhnya. Ini juga bisa nembak tuh guys. Jadi gamenya kayak gini, tuh bisa naruh tanda tanya juga. Ini random ya guys, nembak. Jadi kalau ada musuh yang di depan kita bisa tembak tuh dari belakang. Jadi gamenya lumayan seru ya guys. Menurut saya sih ini udah lumayan bagus lah, lumayan bagus ini guys. Ini kalau main bareng sama teman-teman seru nih guys. Apalagi kalau bisa ini ya open voice chat gitu, open mic. Nah gitu guys. Ini karena saya main sendiri jadi agak ini ya, kesepian saya jadinya. Keluar jalur. Waduh kekencengan itu kayaknya pakai jurus yang speed itu. Cukup seru ya guys, cukup seru. Oh satu lap lagi. Nah ini jebakan saya sendiri nih, malah akhirnya saya juga yang harus menghadapi jebakan-jebakan saya sendiri karena saya yang main sendirian gitu guys. Nah ini jebakan yang tadi saya taruh tuh. Oke, finish. Nah selesai. Reward, dapat apa nih rewardnya? Oh ya, karena masih testnet ya, jadi nggak ada rewardnya guys. Nah kalau udah selesai balik lagi ke sini kita guys. Nah kita coba jalan-jalan aja ya guys. Ada apa sih gitu? Kita bisa ngeliat apa aja di sini. Kayak gini lah dunianya guys. Oh ini guys, lihat dong. Di sini ada banner NFT trade guys. Ada logonya NFT trade di sini. Itu karena mereka NFT-nya bisa dibeli di NFT trade. Coba kita ke sana ya guys. Ini guys ada logonya NFT trade ya guys. Ada tempat duduk juga, tapi nggak tahu bisa duduk apa enggak. Nggak ada tombolnya sih guys. Nah di sini juga ada ini guys. Ada patung Lunicorn yang 3D. Nih guys, patung Lunicorn yang 3D. Dia keren ya, keren. Oke itu aja gamenya untuk Luniverse. Udah coba gamenya. Kita lanjut bahas ke kekurangan dari project ini ya guys. Jadi kekurangan dari project ini yang ke-1 itu timnya nggak ngedox guys. Timnya nggak ngedox, jadi kita nggak tahu ada siapa aja di timnya, ada berapa orang, kita nggak tahu ya guys. Itu kekurangan pertama. Tetapi bukan berarti kalau tidak ngedox itu bukan berarti ini project yang tidak bagus guys. Bisa jadi bagus ya kan, karena foundernya Bitcoin aja Satoshi Nakamoto aja kita nggak tahu siapa gitu guys. Nah itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua itu ini guys, gambar-gambar aset-aset yang ada di gamenya itu saya nggak asing gitu guys. Apakah dia beli gitu di Unity Asset Store? Ini saya kurang yakin juga ya guys, soalnya belum nemu nih yang bener-bener sama. Karena ini artnya mirip ya guys sama yang kayak gini-gini ya guys. Artnya mirip, apakah beli gitu atau tidak gitu, saya kurang tahu sih. Tetapi kalaupun beli juga ya nggak apa-apa gitu. Banyak game-game yang aset-asetnya beli akhirnya dibikin jadi game dan gamenya bagus gitu. Itu guys. Dan kekurangan ketiga nih guys, kekurangan ketiga ya guys. Untuk trading volume itu masih sangat rendah guys. Trading volume masih sangat rendah. Jadi masih sangat jarang yang beli dan jual guys. Ini bisa dilihat, ini cuma ada 4 nih guys. Mana ada 4. Bisa dibilang ini udah di bawah nih guys. Udah apa namanya? Udah floor lah, udah di floor. Nah, kita lanjut ke hal yang bagus ya guys. Keunggulannya apa? Ini untuk project Metaverse, ini market cap-nya masih sangat amat rendah ya guys. 7 juta US dollar market cap. Ini masih kecil banget lah. Jadi ketika orang-orang udah pada banyak yang tahu gitu, udah pada banyak yang main gamenya gitu, gamenya seru dan akhirnya banyak yang main game di situ, itu akhirnya bisa ngepam, ruang ngepamnya tuh masih sangat tinggi guys. Ruang untuk ngepamnya masih sangat tinggi gitu guys. Itu keunggulannya. Keunggulan kedua sih menurut saya ini projectnya yang termasuk yang terus nge-build guys, terus ngebangun, terus ngedevelop meskipun trading volume kecil ya guys, meskipun nggak terlalu nge-hype, nggak terlalu dikenal, tetapi mereka terus ngebangun gitu guys, terus ngebangun itu guys. Jadi apakah worth it untuk masuk ke project Luniverse ini? Menurut saya sih ya kita masih lihat-lihat dulu ya guys, apakah projectnya emang bener apa namanya, apakah nanti akan banyak minigamenya dan minigamenya ini seru gitu, banyak yang mainin dan di dalam dunianya itu aktif gitu, banyak playernya. Itu gimana ya, kita masih belum tahu ya nanti ke depannya apakah bakal kayak gimana, apakah bakal nge-hype Sandbox, bakal nge-hype Decentraland, kita masih belum tahu ya guys. Jadi kita masih dalam fase yang wait and see lah menurut saya, fase wait and see ya. Kalaupun beli kayaknya sih ini udah di bawah nih guys, udah di floor nih guys, udah di support lah ibaratnya, udah di support nih kayaknya guys. Mungkin bisa anjlok ke bawah kalau developernya mulai hilang-hilangan atau mulai nggak ada progress gitu guys, nggak marketing, nggak ngapa-ngapain. Itu bisa aja nih, nggak sabar kan, holdernya tidak sabar, akhirnya jeblok ke bawah. Itu mungkin aja guys. Atau marketing nanti mulai ngejalanin marketing, mulai pada FOMO, mulai pada nge-hype, developer terus berkarya gitu, terus ngebangun, bikin fitur-fitur baru gitu, akhirnya mungkin aja bisa ngepam gitu. Kita nggak ada yang tahu ya guys. Jadi itu review dari Mancing Crypto. Buat kalian yang suka dengan review Mancing Crypto, jangan lupa buat di subscribe dan di like. Buat kalian yang kurang suka juga boleh di dislike, terserah aja. Dan kita juga punya grup Telegram, link ada di deskripsi ya guys. See you di episode berikutnya.